Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-338 ini, kita akan merenungkan tema Tangan Tuhan Menyertai. Baru-baru ini viral video seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian festival. Lalu ditemukan oleh Pak Polisi. Yang menyentuh hati adalah momen saat si anak menggenggam tangan petugas dengan erat dan kemudian langsung tenang. Tangan Pak Polisi menjadi simbol rasa aman bagi anak itu. Begitu pula dalam hidup kita. Saat kita merasa tersesat, panik atau sendirian, tangan Tuhanlah yang memberi arah dan ketenangan. Kisah para Rasul Pasal 11 ayat 21 memberitakan, tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dalam Kisah 11, Injil mulai disebarkan keluar komunitas Yahudi setelah peristiwa penganiayaan di Yerusalem. Banyak murid tersebar di berbagai tempat termasuk Antiokhia. Para pengikut Yesus mulai memberitakan Injil bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Meskipun mereka bukan penceramah terkenal dan pengajar profesional, orang-orang sederhana ini telah menjadi pekabar Injil yang mengalami keberhasilan luar biasa. Rahasianya apa? Tangan Tuhan menyertai mereka. Tangan Tuhan melambangkan kuasa aktif Allah yang menyertai, menuntun dan mengarahkan. Ini bukan hanya dukungan moral, tapi kuasa ilahi yang nyata bekerja melalui manusia biasa. Tangan Tuhan menyertai para pemberita Injil, sehingga hasilnya bukan biasa-biasa saja. Sebuah hasil yang luar biasa. Sejumlah besar orang percaya dan bertobat. Tuhan membuat orang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kuasa Tuhan yang bekerja. Mereka mengalami pertobatan berbalik dari kehidupan lama kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak hanya menghasilkan jumlah, tapi transformasi hidup. Ini membuktikan bahwa pertobatan sejati adalah karya Roh Kudus. Keberhasilan rohani bukan karena kepandaian manusia, tetapi karena anugerah dan kuasa Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan menyertai mereka yang memberitakan dan hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini bukan soal siapa kita, tapi siapa yang menyertai kita. Keberhasilan pelayanan bukan sekedar strategi manusia, tapi karya dan kuasa Allah yang menyertai kita. Ingatlah, jika tangan Tuhan menggenggammu, tak ada badai yang sanggup menenggelamkanmu. Saudara, marilah kita merenungkan. Apakah selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam karya hidup, iman, dan pelayanan? Apakah kita sedang berada dalam situasi penuh tekanan dan kehilangan arah? Mari izinkan tangan Tuhan menyertai dan menuntun kita. Mari kita juga menyediakan diri siap dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil serta mendoakan dan melayani sesama yang membutuhkan. Karena Tuhan pun menyatakan penyertaannya melalui hidup kita. Kita bisa jadi tangan Tuhan yang menyentuh dan menguatkan sesama. Saudara-saudari kekasih Tuhan, jangan pernah takut gagal dalam perjuangan hidup dan iman, apalagi dalam mewartakan kasih Tuhan melalui berbagai bentuk karya pelayanan. Sebab tangan Tuhan terus menyertai kita di sepanjang zaman. Mari kita menutup perenungan ini dengan sebuah pantun. Berlayar jauh membawa peti,
di tengah ombak dan gelombang tinggi. Tangan Tuhan selalu menyertai, dalam badai pun hati berani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami berani Engkau pakai untuk berkarya, mewartakan cinta kasih Tuhan dan keselamatan di dunia ini. Berikan kami kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, agar kami selalu mampu melakukan tugas perutusan dari Tuhan dengan iman dan pengharapan yang teguh. Tangan-Mu menyertai kami, keberhasilan pun terjadi di dalam Kristus. Amin.